Banyak konten kreator yang mencari mikrofon clip-on wireless portable untuk memperbaiki kualitas audio saat pengambilan video. Contohnya untuk ngevlog, untuk sosial eksperimen, ngeprank, bahkan digunakan untuk podcast atau ngobrol bareng. Nah, di pasaran itu banyak banget mikrofon yang didominasi brand-brand yang lumayan agak mahal, seperti Rode Wireless Go, Shinko G2A2, ada Saramonic Blink B2, itu mikrofon wireless clip-on yang harganya di antara 2,5 sampai 5 jutaan. Nah, kalau teman-teman belum punya budget segitu, apalagi YouTube-nya belum menghasilkan uang, ini ada solusi mikrofon wireless dari China, yaitu SK750, buat alternatif teman-teman yang budgetnya minim. Nah, nanti saya jelaskan kelebihan maupun kekurangan dari mikrofon SK750 ini. Oke, langsung aja kita unboxing. Lumayan rapi penempatannya di boxnya. Jadi di sini ada 2 transmitter dan 1 receiver. Kita keluarin dulu. Ada 2 transmitter, ada 1 receiver. Dapatnya apa lagi? Ada kabel TRRS to TRS, ini buat handphone nih. Terus ada kabel TRS to TRS, ini buat kamera atau DSLR. Terus ada kabel chargernya. Nah, ini udah Type-C ya. Udah Type-C, terus user guide-nya. Nah, ini udah ada windscreen-nya ya, atau windshield untuk mengurangi noise atau suara angin gitu, misalkan di pantai. Ini bagus nih. Kita bahas salah satu dulu. Ini yang transmitternya. Transmitternya kita mulai dari atas. Ini ada lubang jack mikrofon yang biasanya digunakan untuk mic clip-on lavalier kayak gini, kabel masuk ke sini dulu. Tapi ini nggak termasuk ya mic clip-on, tapi nggak masalah karena di sini itu udah built-in mikrofon. Nah, ini di tengah nih. Terus di sampingnya itu untuk jack input lainnya, seperti untuk output mixer atau output MP3 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa di sini untuk audio inputnya. Selanjutnya itu ada tombol power, sampingnya ada tombol set, ini untuk pairing, ada volume naik, volume turun, dan di bawahnya ini port untuk nge-charge-nya itu udah Type-C. Terus ini satu lagi transmitternya. Terus yang receivernya itu ada port untuk monitoring audio, terus sampingnya ini ada port untuk masuk ke kamera atau ke handphone. Samping kirinya itu ada tombol power, dan bawahnya sama, udah menggunakan Type-C. Nah, untuk yang di depannya ini ada lampu indikator, yang satu untuk informasi baterai, yang satu untuk informasi koneksi channelnya. Sama juga untuk yang transmitternya. Ada lampu indikatornya 2, RF ini untuk indikator koneksi, dan satunya untuk indikator baterai. Oke. Karena saya menggunakan kamera, saya ini pilih yang TRS to TRS. Kita langsung aja praktekkan ke teman-teman suara audionya seperti apa. Di sini kita plug in untuk transmitternya ke kamera saya. Terus receivernya kita nanti nyalakan ya. Tapi sebelum itu kita cabut dulu. Kita coba audionya kalau misalkan sama sekali nggak menggunakan mikrofon eksternal ya. Karena saya tadi itu menggunakan mic clip-on kabel ini. Nah, kualitasnya pasti beda ya kalau misalkan kita jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan objeknya jauh seperti ini kan kurang profesional gitu ya audionya. Nah, kita coba menggunakan mic clip-on wireless yang super kecil ini. Oke, kita matikan dulu. Oke, teman-teman, ini udah menggunakan mic clip-on wireless yang portable ini. SK750, tes 123, tes 123, kualitasnya seperti apa, teman-teman bisa nilai sendiri kualitas audionya ya. Ini langsung di depan mulut saya, seperti ini. Nah, kalau misalkan saya jepitkan ke baju saya, ke kaos saya seperti ini. Jadi ini kan udah built-in mikrofon ya, jadi
lebih fleksibel kalau misalkan dipakai buat ngevlog atau buat wawancara seperti YouTuber-YouTuber yang lain kan suka diklip di kaos atau di kerah baju gitu ya. Nah, seperti ini kualitasnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini lampu indikatornya nyala warna hijau untuk baterainya dan biru untuk koneksinya. Jadi defaultnya warnanya biru kalau satu nyala. Yang satunya ini warnanya merah. Gitu. Kalau baterainya masih penuh warnanya hijau seperti ini. Kalau yang satunya dinyalain, ini warna merah. Jadi yang satu biru, yang satu merah. Nah, tes 1 2 3, tes 1 2 3 sekalian saya jelaskan kelebihan dari si mikrofon wireless super kecil ini. Tes 1 2 3. Nah, ini di bawahnya ketinggalan, ini ada lampu kecil itu. Kalau misalkan di charge itu lampunya nyala di bawah gini. Memang nggak kelihatan sih, tapi pas waktu di charge itu kelihatan nyala gitu. Warna merah, kalau penuh mati. Nah, kelebihannya itu ada jack monitoring di receivernya. Ini penting banget. Saya pernah pengalaman pas waktu ngerekam, itu nggak ada jack monitoringnya, ternyata nggak masuk. Kalau di monitoring terlebih dahulu sebelum atau pas saat nge-record, itu pasti kelihatan kerekam atau enggak audionya. Terus, USB Type-C. Ini udah fleksibel banget ya, kalau misalkan habis baterainya kita nggak perlu ngecas dengan adaptor yang lain atau yang khusus gitu ya. Jadi bisa pinjem adaptor dengan USB Type-C atau bisa gonta-gantian dengan perangkat yang lain ya. Terus ada audio inputnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngambil audio musik dari mixer atau pas lagi ada acara gitu ya, ini bisa minta output audio dari mixer. Nanti kualitas rekaman dari kamera itu kualitasnya bagus ya. Nggak dari suara speaker gitu ke kamera gitu ya. Itu kan pastinya pecah. Terus ada ambient suara yang lain masuk gitu ya. Kalau ini bisa minta inputan mixer dari acara, suaranya pasti lebih bagus. Dan yang kameramennya itu tinggal mobile aja. Tetap kualitas audionya terjaga. Terus built-in mikrofon. Nih, ada juga yang zaman dulu itu udah pasti pakai kabel ya. Kabel, maksudnya dia wireless tapi untuk yang ke clip on-nya itu masih pakai kabel gitu. Jadi ini kelihatan ribet banget gitu. Kalau misal buat wawancara juga ribet. Kalau ini kan bisa juga langsung dikasih gitu ya. Ini saya ngomongnya dijepit aja deh biar kualitasnya real di lapangannya, pasti penggunaannya kayak gini. Nah, seperti ini, tes 1, 2, 3. Nah, itu kurang lebih kualitasnya. Untuk jarak, nanti kita tes ya, jaraknya berapa jauh dari kamera receiver ke transmitternya. Terus, durasi pemakaian. Ini diklaim mampu 6 jam ya, tapi kita nggak tahu prakteknya. Nanti seperti apa, tapi infonya di buku itu 6 jam. Terus kita tes ya, penggunaan windshield-nya ya. Itu pengaruh banget kalau misalkan di luar ruangan atau di pantai. Tes 1, 2, 3. Kemudian kita pasang windscreen-nya ya, atau windshield-nya seperti apa. Kalau kita tiup atau kena angin kenceng di pantai gitu. Sekarang kita pasang. Nah, tes 1, 2, 3. Ini seolah-olah angin pantai ya. Pasti ada perbedaannya karena bulu kucing ini ya, atau dead cat ini itu benar-benar membantu tuh suara angin atau noise yang ada di samping-samping kita gitu loh. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kita nanti coba jaraknya antara transmitter dan receiver yang ada di kamera ini. Oke? Nah, oke teman-teman, saya udah di luar ruangan untuk ngetes jarak antara transmitter dan receiver dari SK750. Fokus nggak nih? Tes 1, 2, 3. Nah, ini di luar ruangan. Kanan kiri saya ini ada banyak mobil yang lalu lalang. Suaranya pasti masuk. Nah, ini di depan kamera pas. Kurang lebih ya 1 meteran lah ya. Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ya, kita coba sambil jalan ke sana. Tapi nanti kita nggak perlu jauh-jauh banget ya. Karena memang fungsinya ini itu untuk membantu pengambilan
video biar nggak terlalu ribet menggunakan kabel gitu ya. Seharusnya 5-10 meter juga udah cukup. Oke, kita coba satu langkah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 10 langkah dari kamera. Kita coba mundur lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah 20 langkah. Nah, ini 20 langkah ini sebetulnya itu udah cukup banget ya untuk ukuran mic clip-on wireless yang super murah ini atau super kecil ini. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini tambah 5 lagi. Nah, seharusnya di sini saya ngetesnya cukup karena ini diperuntukkan untuk sosial eksperimen atau ngeprank dengan jarak yang segitu. Harusnya udah jauh ya, udah cukup gitu ya. Nah, suaranya seperti apa, kualitasnya teman-teman bisa nilai sendiri audionya. Nah, kalau misalkan teman-teman minat dengan mikrofon wireless clip-on SK750 ini, nanti linknya saya sertakan di bawah ya. Oke, mungkin segitu dulu reviewnya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat video updatean saya yang terbaru, oke? Terima kasih.